Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma. Saya dari kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat tambahan yang dianjurkan dilakukan oleh umat muslim selain dari sholat 5 waktu atau sholat fardu. Sholat sunnah tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena mendapatkan banyak keutamaan dan pahala. Dan macam-macam sholat sunnah yang dianjurkan. Satu, sholat sunnah muakkad. Sholat ini dianjurkan secara kuat dan rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah sholat sunnah sebelum dan setelah sholat wajib, seperti sholat sunnah sebelum sholat subuh dan sholat sunnah setelah sholat isya. Dan yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad ini sholat sunnah yang dianjurkan tapi tidak dilakukan secara rutin oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah sholat sunnah sebelum sholat Jumat dan sholat sunnah sebelum tidur. Dan yang ketiga, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang dimiliki jumlah rakaat tertentu dan dilakukan secara rutin. Contohnya adalah sholat sunnah rawatib sebelum dan setelah sholat fardu, seperti sholat sunnah rawatib sebelum sholat zuhur dan sholat sunnah rawatib sebelum sholat maghrib. Terus, manfaat sholat sunnah. Dan yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjadi pelengkap sholat wajib. Yang ketiga, meningkatkan kesempurnaan ibadah. Yang keempat, membentuk rutinitas ibadah. Terus, sholat sunnah khauf. Sholat sunnah khauf adalah sholat sunnah yang ketika seseorang berada dalam keadaan takut atau dalam situasi yang memerlukan kewaspadaan ekstra, seperti dalam perang atau situasi darurat lainnya. Sholat sunnah khauf dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda dari sholat biasa. Penting dan diingatkan bahwa sholat khauf dilakukan dalam keadaan khusus dan tidak dilakukan secara rutin. Dan teman-teman, tata cara sholat khauf. Yang pertama, niat sholat khauf dengan menyebut jumlah rakaat yang akan dikerjakan. Dan yang kedua, takbiratul ihram. Mulai sholat dengan mengangkat tangan dan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang ketiga, pembacaan Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, baca Al-Fatihah seperti biasa. Oke teman-teman. Terus yang keempat, ruku dan sujud. Lanjut ruku dan sujud seperti sholat biasa. Yang keempat, kunut nazilah. Setelah ruku kedua, lakukan kunut nazilah. Kunut nazilah adalah doa panjang yang dibaca dalam posisi berdiri. Setelah ruku kedua, doa ini biasanya berisi permohonan, perlindungan, dan keselamatan dari bahaya. Yang keenam, setelah selesai membaca doa kunut, lakukan salam dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Terus, ada lagi yang namanya sholat sunnah gerhana. Apa itu sholat sunnah gerhana? Sholat sunnah gerhana adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Gerhana adalah fenomena alam di mana cara matahari atau bulan tertentu sebagai atau seluruhnya oleh bayangan benda langit lainnya. Sholat sunnah gerhana dilakukan secara berjamaah. Tidak memungkinkan jika tidak ada jamaah yang mengikutnya. Sholat dapat dikerjakan sendiri-sendiri. Sholat sunnah gerhana memiliki hukum sunnah muakkad yang berarti sangat dianjurkan untuk dikerjakan tetapi tidak wajib. Selain itu, sholat sunnah ada juga ibadah-ibadah yang lain yang dapat dilakukan selama gerhana seperti zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Namun sholat sunnah gerhana adalah bentuk ibadah yang khusus merespon fenomena gerhana alam. Terus, ada nih teman-teman tata cara sholat sunnah gerhana. Yang pertama, niat sholat sunnah gerhana dengan menyebut jumlah rakaat yang akan dikerjakan. Yang kedua, takbiratul ihram. Mulai sholat dengan mengangkat tangan dan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang ketiga, pembacaan Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, baca Al-Fatihah seperti biasanya. Yang keempat, ruku dan sujud. Lakukan ruku dan sujud seperti sholat biasa. 4. Bacaan tambahan. Setelah sholat rakaat pertama, baca Al-Ghasyiyah surah ke-88 atau surat Al-A'la surat ke-87. Dalam rakaat kedua, sholat rakaat kedua tidak ada bacaan tambahan. Dan yang keenam, salam. Setelah selesai rakaat kedua, lakukan salam dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Dan ada lagi nih guys, sholat sunnah istiqqa. Sholat sunnah istiqqa adalah sholat sunnah yang dilakukan sebagai doa memohon hujan ketika sedang mengalami kekeringan atau kekurangan air. Istiqqa. Kelima, bacaan iftitah. Setelah serangkaian takbir, bacaan iftitah dibaca seperti dalam sholat biasa. Keenam,
Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dan surah pendek lainnya dalam rakaat pertama dan kedua. Dan sedangkan yang ketujuh, ruku dan sujud, lakukan ruku dan sujud seperti dalam sholat biasa. Kedelapan, salam, lakukan salam dengan mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Terus selanjutnya, sholat sunnah jenazah. Sholat sunnah jenazah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk mendoakan dan mengucapkan penghormatan terakhir bagi jenazah sebelum pemakaman. Sholat sunnah jenazah tidak sama dengan sholat sunnah jenazah yang merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terdekat atau masyarakat sekitar. Sholat sunnah jenazah dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau berjamaah jika orang lain yang ikut mendoakan jenazah. Sholat ini biasanya dilakukan di tempat pemakaman, masjid, atau rumah jenazah. Sholat sunnah jenazah ibadah yang dianjurkan tapi tidak wajib. Sholat wajib jenazah memiliki tata cara yang berbeda dan harus dilakukan oleh orang-orang terdekat atau masyarakat sekitar sesuai dengan aturan agama yang berlaku. Dan ada tata cara sholat sunnah jenazah. Yang pertama, niatkan sholat sunnah jenazah dengan menyebutkan bahwa Anda melaksanakan sholat ini sebagai sunnah dan untuk mendoakan jenazah. 2. Takbiratul ihram, mulai sholat dengan mengangkat tangan dan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketiga, pembacaan doa iftitah setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah dalam sholat biasa. Yang keempat, bacalah surah Al-Fatihah. Setelah doa iftitah, bacalah surat Al-Fatihah seperti dalam sholat biasa. Kelima, doa khusus. Setelah membaca Al-Fatihah, baca doa khusus untuk jenazah. Doanya dapat berupa doa umum jenazah atau doa pribadi yang mengungkapkan harapan dan penghormatan terakhir pada jenazah. Yang keenam, salam. Setelah selesai membaca doa, lakukan salam dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Terima kasih. Mungkin itu sudah video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.